Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat kesehatan, iman, dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta seluruh umatnya hingga akhir zaman. Yang terhormat Ibu Dr. Nurlina Rahman SPD MSI selaku dosen mata kuliah Public Speaking. Yang saya hormati para ustadz dan ustazah serta teman-teman santri yang saya banggakan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, izinkan saya mengawali gagasan ini dengan sebuah pertanyaan. Siapa di antara kalian yang pernah menangis saat pertama kali masuk pondok? Siapa yang pernah merasakan rindu kepada orang tua atau rumah? Atau bahkan pernah berkata dalam hati, kayaknya saya gak sanggup deh di pondok. Saya yakin teman-teman hampir semua santri pernah mengalami hal tersebut. Namun hari ini kita masih berdiri di tempat ini, artinya kita telah berhasil melewati satu demi satu ujian kehidupan seorang santri. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan gagasan atau pengalaman saya yang berjudul Air Mata dan Doa. Hadirin yang saya hormati, pokok pikiran yang saya ingin sampaikan adalah bahwa rasa tidak betah, kesedihan, dan berbagai ujian selama tinggal di pondok pesantren bukanlah alasan untuk menyerah. Sebaliknya, semua itu merupakan proses yang akan mengantarkan seorang santri menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih sabar, lebih mandiri, dan lebih bermanfaat bagi agama, bangsa, maupun masyarakat. Teman-teman yang saya banggakan, merasa tidak betah ketika pertama kali tinggal di pondok pesantren adalah suatu yang sangat wajar. Perubahan lingkungan, jauh dari orang tua, jadwal kegiatan yang padat, disiplin yang tinggi, serta tuntunan belajar yang semakin besar membuat sebagian santri mengalami masa adaptasi yang tidak mudah. Namun sesungguhnya pondok pesantren ini bukan hanya tempat mencari ilmu agama teman-teman, tetapi pondok pesantren ini merupakan tempat menempah karakter, melatih kesabaran, membangun kemandirian, memperkuat keimanan, serta membiasakan diri hidup sederhana. Semua proses tersebut akan menjadi bekal berharga ketika kita kembali di tengah masyarakat. Sebagai contoh, banyak santri pada minggu-minggu pertama sering menangis nih ketika malam karena merindukan rumah. Mereka merasa asing dengan lingkungan baru, makanan yang berbeda, jadwal yang padat, bahkan harus belajar hidup mandiri tanpa bantuan orang tua. Tetapi sedikit demi sedikit mereka mulai memiliki sahabat, mulai menikmati belajar bersama, mulai memahami arti kebersamaan, hingga akhirnya pondok pesantren yang dulu terasa asing berubah menjadi rumah kedua mereka. Apa yang awalnya terasa berat, perlahan menjadi ringan. Apa yang awalnya terasa asing, perlahan menjadi tempat yang dirindukan. Hadirin yang saya hormati, seorang santri ibarat seekor kupu-kupu yang sedang berada di dalam kepompong. Saat berada di dalam kepompong, prosesnya terasa sempit, gelap, dan tidak nyaman. Namun justru dari proses itulah lahir seekor kupu-kupu yang indah dan mampu terbang tinggi. Begitu pula kehidupan seorang santri. Kesulitan yang kita alami hari ini bukan untuk menghancurkan kita teman-teman, melainkan sedang membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, yang lebih kuat, yang lebih siap menghadapi masa depan. Hal tersebut juga diperkuat oleh pengalaman banyak alumni santri, termasuk saya sendiri. Buya Hamka pernah menuliskan bahwa pendidikan sejati bukan hanya membentuk kecerdasan, tetapi juga membentuk jiwa yang kuat dalam menghadapi berbagai ujian kehidupan. Banyak alumni pondok pesantren mengakui bahwa masa-masa tersulit mereka ini menjadi seorang santri justru menjadi pengalaman yang paling berharga dalam membentuk kedisiplinan, kesabaran mereka, dan tanggung jawab mereka ketika terjun ke masyarakat. Selain pengalaman tersebut, data juga menunjukkan bahwa perjuangan seorang santri merupakan pengalaman yang dirasakan oleh jutaan orang di Indonesia. Berdasarkan data EMIS,
Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2024, Indonesia memiliki lebih dari 41.000 pondok pesantren dengan sekitar 5 juta santri yang sedang menuntut ilmu. Data tersebut menunjukkan bahwa kita ini tidak pernah sendirian dalam menghadapi rasa rindu, lelah, maupun berbagai tantangan selama mondok. Oleh karena itu, apabila ada satu kalimat yang perlu kita ingat dari gagasan ini, maka kalimat itu adalah bertahanlah ketika sulit, bertahanlah ketika lelah, bertahanlah ketika ingin menyerah. Oke, saya ingatkan sekali lagi. Bertahanlah ketika sulit, bertahanlah ketika lelah, bertahanlah ketika ingin menyerah. Karena di balik setiap kesulitan terdapat pelajaran. Di balik setiap pelajaran terhadap perubahan. Dan di balik setiap perubahan terdapat keberhasilan. Teman-teman yang saya banggakan, ada kalanya air mata jatuh membasahi sejadah pada sepertiga malam terakhir. Tidak ada seorang pun yang melihatnya. Tidak ada seorang pun yang mendengarkannya. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menyaksikan setiap tetesan air mata tersebut. Dari tempat yang sunyi itulah sering lahir pribadi-pribadi yang kelak menjadi cahaya bagi umat. Air mata yang jatuh bukanlah tanda kelemahan, melainkan bukti bahwa kita sedang berjuang menjadi pribadi yang lebih baik. Saya berharap semoga seluruh santri yang hari ini sedang berjuang melawan rasa tidak betah diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga setiap langkah kita di pondok pesantren menjadi jalan menuju keberkahan ilmu, kemuliaan akhlak, keluasan rezeki, serta kebahagiaan dunia akhirat. Mari terus melangkah, mari terus berjuang, mari terus menuntut ilmu, karena santri bukan diciptakan untuk menyerah, tetapi santri lahir untuk berjuang, santri hadir untuk memberi manfaat, santri hebat, santri kuat, santri bermanfaat. Hadirin yang saya hormati, sebelum saya akhiri gagasan ini, izinkan saya menyampaikan satu pesan terakhir. Perjalanan seorang santri ini memang tidak selalu mudah. Ada air mata yang jatuh, ada rindu yang harus ditahan, ada lelah yang harus dilalui. Namun, selama kita masih memiliki doa kepada Allah, selalu ada harapan untuk terus melangkah. Marilah kita pulang dari renungan ini dengan keyakinan bahwa setiap air mata yang jatuh dalam perjuangan menuntut ilmu tidak akan pernah sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah makna dari judul gagasan saya hari ini, antara air mata dan doa. Air mata mengajarkan kita tentang kesabaran, doa mengajarkan kita tentang harapan, dan keduanya akan mengantarkan kita menuju keberhasilan. Terima kasih atas perhatian hadirin sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.